Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Muhammad Asri SPD, mahasiswa IPG dalam jabatan tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Jadi pada malam hari ini saya ingin mencari menggali, mengeksplorasi permasalahan yang sudah saya identifikasikan di sekolah saya selama saya mengajar. Dalam kesempatan ini saya dengan narasumber saya yaitu Bapak Ashabul Yamin SPD. Beliau ini menurut saya nih orangnya guru yang luar biasa. Meskipun beliau masih muda, tapi beliau sudah menjadi fasilitator guru penggerak wilayah Bima. Begitu Pak Ashabul Yamin. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya Saya dikit dulu. ya eh, izin ya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Ashabul Yamin, pengajar praktik guru penggerak di angkatan 1. Dan saat ini menjadi ketua MGMP untuk komunitas guru PPKN SMA di Kabupaten Lombok Timur. Kemudian selain itu juga diamanahkan oleh teman-teman sebagai wakil ketua komunitas guru belajar Provinsi NTB. Gitu. Tapi keseharian saya, Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya guru biasa. Saya hanya guru biasa yang sehari-hari terus-menerus belajar untuk meningkatkan kapasitas saya sebagai guru. Itu barangkali Pak Ri, profil singkat saya. Oke, terima kasih Pak Yamin. Nah, kita lanjut ya pembicaraan kita ini kepada materi pokok saya, yaitu bagaimana cara memotivasi siswa untuk uh, pembelajaran PJOK, yaitu penggunaan media pembelajaran yang inovatif, seperti itu mungkin Pak Yamin. Nah, pertama saya ingin bertanya kepada Pak Yamin, mungkin bisa menambah wawasan saya nih Pak Yamin, kira-kira apa sih pembelajaran inovatif itu Pak Yamin? Terima kasih, silakan Pak Yamin. Oke, baik. Izin Pak Asri, sebelum menjawab pertanyaan Pak Asri tentang pembelajaran inovatif tersebut, saya masuk dulu ke masalah yang Pak Asri angkat tadi ya, tentang rendahnya minat belajar siswa Betul, ya Pak betul, Asri betul, ya. betul. Itu sebenarnya menarik sekali Pak Asri, dan itu barangkali dirasakan bukan hanya guru PJOK saja barangkali ya, tapi guru semua mata pelajaran juga mengalami masalah yang sama, di mana siswa mengalami minat yang rendah dalam belajar. Nah, untuk memandang minat belajar yang rendah itu, saya mencoba mendalaminya dari dua aspek, Pak Asri. Ya, ya, ya. Yang pertama itu minat secara situasional, Pak Asri. Kemudian yang kedua, minat secara individual. Ya, ini tentu saja merupakan hasil kajian saya dan hasil diskusi saya dengan beberapa pakar juga lah barangkali di dunia pendidikan seperti itu. Nah, minat situasional itu Pak Asri, itu sebenarnya bagaimana seorang guru menciptakan pembelajaran yang inovatif, Ya, ya. aktif, progresif, dan menyenangkan. Itu situasional. Jadi itu ada pada hak prerogatif seorang guru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu di dalam kelas. Itu situasional. Jadi guru sebenarnya bisa melakukan itu. Kemudian yang kedua, minat secara individual. Artinya siswa yang datang ke sekolah itu kan sudah punya minat-minat tersendiri tuh, Betul, betul, ya. betul. Makanya kalau kita telusuri di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan, cermati di pasal 12 poin B Hmm. bahwa siswa itu berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Boleh nanti sama-sama kita buka Oke, oke. pasal 12 poin B Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu tentang sistem. Jadi sebenarnya rujukan kita tuh ke situ aja Pak Asri. Ya, ya, ya. Nah, jadi minat situasional dan minat individual. Nah, lanjut menjawab pertanyaannya Pak Asri tentang pembelajaran inovatif tadi. Nah, pembelajaran inovatif tadi kita bisa masuk di yang minat situasional tersebut. Artinya, kalau ada siswa kita yang ternyata memiliki minat dan kesukaan atau kegemaran bernyanyi,
bisa-bisa saja kita menampilkan pembelajaran dengan bernyanyi seperti itu Pak Asri, Iya betul. membawakan pembelajaran bernyanyi, sehingga match dia dengan minatnya anak dengan situasi yang dia dapatkan di dalam kelas. Dari situlah kemudian anak-anak lebih lebih bangkit lagi minatnya untuk belajar. Itu Pak Asri. Kemudian masalah pembelajaran inovasi itu, guru biasanya terjebak pada mindset berpikir bahwa yang inovatif itu harus selalu berkaitan dengan informasi teknologi. Padahal enggak sama sekali gitu loh. Pembelajaran inovatif itu tanpa teknologi pun, tanpa internet pun kita sebenarnya bisa melakukannya. Pembelajaran inovatif itu sebenarnya kata kuncinya satu Pak Sri, kreativitas. Ya, ya. Kreativitas. Jadi dimanapun seorang guru berada, tetap dia bisa melaksanakan pembelajaran inovatif. Itu Pak Asri. Iya, ya. Betul, bro. Oke, terima kasih Pak Yamin. Itu sangat luar biasa tadi Pak Yamin. Nah, mungkin yang saya minta mungkin dari Pak Yamin mungkin bisa memberikan saya saran. Ini dalam pembelajaran PJOK di kelas nih Pak Yamin. Kalau kita tahu kan PJOK banyak kan 80% tuh di lapangan. Anak-anak main permainan, kemudian perlombaan. Nah, ini ada satu masalah kita di guru PJOK ini tentang materi-materi dalam ruangan seperti pola hidup sehat. Ini yang membuat kita itu biasanya anak-anak tuh malas mengikuti pelajaran ini. Karena mungkin dari kita apa yang disampaikan oleh Pak Yamin tadi itu benar juga. Nah, mungkin metode-metode apa saja yang bisa kita lakukan mungkin Pak Yamin dalam menyampaikan nanti atau media bagaimana yang cocok untuk penyampaian materi yang kita berikan nanti. Begitu Pak Yamin. Ya, betul sekali Pak Asri. Saya juga dulu ketika menjadi siswa, mindset saya PJOK itu selalu di luar ruangan. Dan itu selalu seru ekspektasi kita sebagai siswa. Nah, ketika guru PJOK-nya sudah membawa kita masuk ke dalam ruangan, betul, minatnya sudah agak mulai turun di sana, seperti itu. Nah, bagaimana kiat-kiat atau strategi yang bisa kita tempuh, Pak Asri, untuk mengatasi itu? Lagi-lagi, Pak Asri, kembalikan kepada minat. Kembalikan kepada minat. Dan sesungguhnya itu sangat sederhana sekali. Caranya, kita lakukan pemetaan minat atau hobi dulu di awal. Ya, kita lakukan pemetaan minat atau hobi dulu. Barangkali ketika kita sudah melakukan pemetaan minat atau hobi di awal, dan caranya nggak rumit-rumit amat kok, cukup dengan nama siswa, hobinya apa, kegemarannya apa, cukup dengan begitu saja. Nanti akan kita dapatkan data, oh si A hobi bermain futsal, si B hobi bermain badminton, seperti itu. Nah, ketika kita menerapkan di dalam kelas, ketika kita menyajikan pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya teori kepada anak, kita bisa memasuki minatnya anak dari minat, kita bisa memasuki pembelajaran dari minat yang dimiliki oleh anak tersebut. Misalnya anak yang hobi bermain futsal, Pak Asri. Kalau Pak Asri punya sarana dan fasilitas yang lengkap, Pak Asri bisa menyajikan video-video yang berkaitan dengan pertandingan futsal, seperti itu. Timnas futsal atau anak-anak yang suka sepak bola bisa disajikan dengan timnas sepak bola kita, seperti itu. Dan di saat yang bersamaan kemudian akan muncul gairah yang luar biasa di anak yang sesuai dengan minatnya itu, seperti itu. Tapi jangan salah Pak Asri, ternyata juga nanti Pak Asri menemukan anak-anak kita yang barangkali hobinya memasak, seperti itu Pak Asri. Lalu relevansinya apa dengan PJOK, seperti itu kan? Nah, di bagian situ sebenarnya kita bisa melakukan kreativitas untuk itu. Kita temukan anak bernyanyi, udah kita punya, saya yakin Pak Asri ini orang lapangan dan sudah banyak perbendaharaan lagu-lagu yang di Klatsar CPNS itu Pak Asri itu bisa kita manfaatkan untuk menambah dan membakar semangat dan minat anak-anak kita belajar di dalam kelas. Seperti itu Pak Asri. Oke, oke, oke. Terima kasih Pak Yamin, sangat luar biasa sekali ini Pak Yamin. Mungkin yang terakhir ini Pak Yamin, ya terakhir ini. Dari dalam tadi sampaikan itu kita berinovasi dalam pembelajaran. Mungkin kira-kira kalau kita mengarah ke IT ya, apa ICT itu, apa kira-kira modelnya itu apa
mungkin ada aplikasi atau apa metode-metode pemberian pembelajaran itu kepada siswa nanti yang bisa saya lakukan. Mungkin itu Pak Yamin. Oh iya, nggih, boleh dalam bentuk aplikasi, boleh juga dalam bentuk PowerPoint, kemudian diselipkan video-video juga sebenarnya sudah bisa kok membangkitkan minat. Kemudian kan kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi game pembelajaran seperti Quizizz, Kahoot, kan seperti itu. Itu kan sangat seru sekali Pak Asri. Dan barangkali bukan hanya PJOK saja yang ketika disajikan pemaparan atau teori dengan model-model pembelajaran, strategi pembelajaran seperti itu, saya pikir akan sangat menarik seperti itu. Bisa berbentuk game, Pak Asri, bisa berbentuk PowerPoint yang disajikan dengan video-video biasa. Oke, terima kasih. Yang jelas Pak Asri, makanya kita sebenarnya dikasih panduan sebenarnya kan undang-undang sistem pendidikan nasional kita tuh kalau mau lengkap secara rinci sebenarnya gimana sih cara kita mengimplementasikan kurikulum, cara kita mengimplementasikan pembelajaran sebenarnya tinggal dibaca undang-undang Sisdiknas saja sih sebenarnya. Dan saya dapetinnya tuh di situ sebenarnya, oh ternyata penyakitnya anak itu nggak minat dalam belajar itu sebenarnya bukan dosanya anak gitu loh. Ternyata kitanya guru yang kurang optimal gitu. Karena anak datang dengan minat, bakat, dan kemampuan yang tentu saja berbeda-beda. Nah, disinilah optimalisasi kualitas pembelajaran yang kita kembalikan lagi kepada seorang guru. Nah, disinilah maka seorang guru tidak berhenti-hentinya untuk terus-menerus belajar, mengupgrade kemampuan dirinya sebagai pendidik. Itu barangkali Pak Asri. Oke, terima kasih Pak Yamin atas audiensinya malam ini. Maaf mengganggu Pak Yamin. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yamin. Menjawab. Oh, ya alhamdulillah semuanya kayaknya sudah bisa menjawab ini. Nanti akan kita konsultasikan lagi dengan dosen saya. Terima kasih Pak Yamin atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan Bapak di sana sehat-sehat selalu dan sukses ya Allah. Selalu. Terima kasih Pak Yamin. Kita pamit sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.